Siapa di sini masih semangat? Amin. Siapa yang siap untuk mendengar firman Tuhan? Luar biasa. Amin. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh Tuhan untuk mengizinkan firman-Mu bekerja di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami. Biarkan Roh-Mu bertahta Tuhan. Kami mau undang Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam setiap area dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, bisnis kami, hubungan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua percaya katakan. Amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Wow. Kayaknya cuma saya sendiri yang semangat ini. Iya, saya semangat banget saudara hari ini. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan mau untuk memenuhi kita semua dengan rohnya. Dia mau rohnya bekerja dalam kehidupan kita, dalam setiap area yang kita gumulkan hari ini. Amin. Amin. Itu kan cuma saya yang semangat. Saudara kita semua mau untuk menghidupi, untuk berbuah. Dan saudara Pastor Kong di dalam kehidupan bahasa Inggris sering membagikan kepada kita the path to perfection. Kita mau untuk menjadi orang Kristen yang lebih mengampuni. Tadi Sofia bilang pengampunan. Untuk menjadi orang Kristen yang lebih mengasihi. Bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Saudara dalam bahasa Inggris, Pastor Bobby ibadah bahasa Inggris mengatakan self-control. Saudara dan semua ini, kita semua mau untuk menjadi orang seperti itu. Tapi pertanyaannya, kadang kita semua itu berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan susah. Kita selalu jatuh, kita selalu gagal. Betul? Ya kan kita selalu jatuh lagi, gagal lagi, jatuh lagi, gagal lagi. Sampai kita bilang Tuhan nyerah deh. Udah gitu kan, udahan ah. Saudara, saya pernah seperti itu. Saya katakan Tuhan udahan ah. Saudara Tuhan kasih picture, Tuhan kasih gambar. Saudara kalau anak kecil, saudara yang punya anak kecil di rumah. Itu kalau lagi main board games gitu. Terus kalah. Terus katakan apa? Udahan ah gitu kan. Ya, dan katakan apa? Bahwa kalau kamu seperti itu, kamu tuh childish. Wah itu kena sekali ke saya. Saya bilang, aduh, bener juga ya saya bilang. Saya ngelihat anak saya kalau main seperti itu saudara. Ya, kadang dalam kehidupan ini kita itu sering seperti itu. Kita jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kita gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kita bilang Tuhan nyerah deh, udahan ah. Saudara, masalahnya adalah kita semua mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam kehidupan kekristenan kita, dalam setiap langkah yang kita ambil, kita nggak bisa mengandalkan kepintaran kita, usaha kita sendiri. Kehidupan kekristenan itu dimulai dari grace, dari kasih karunia. Harus dilanjutkan dengan kasih karunia, saudara. Terus all the way to the end, sampai pada akhirnya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara nggak bisa kita berusaha sendiri. Kemarin di dalam sel grup saya ada kesaksian, ada member kesaksian, katakan apa? Kadang kita pikir kita udah ambil course ini, course itu, kemudian melakukan pekerjaan kita, dan kemudian mengandalkan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, karena kita pikir kita udah jago, kita udah bisa. Ya, tapi begitu saudara lihat kehidupan ancur-ancuran, kemudian dia katakan Tuhan, aku gak tahu harus gimana lagi. Nah itu saya bilang, itu dia. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, kehidupan di dalam Tuhan, yang Tuhan mau itu bukan kita bilang saya bisa ini, saya bisa itu. Justru yang Tuhan mau untuk kita datang kepada Tuhan dan katakan Tuhan, saya gak bisa. Saya butuh Tuhan. Tuhan saya udah gak bisa, saya butuh Tuhan. Itu loh yang Tuhan mau. Saudara, segala sesuatu dalam kehidupan kita mau bertransformasi, kita mau diubahkan, kita mau menjadi serupa dengan Kristus semakin hari. Bukan cuma sekedar perilaku, tapi juga hati, pikiran. Kita mau dibentuk, diproses setiap hari, saudara nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, melainkan karena rohku. Zakaria 4 ayat 6. Kita harus pegang firman Tuhan itu, roh Allah. Dan roh Allah itulah yang memampukan kita untuk kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan apapun yang saudara rindukan dalam kehidupanmu.
Saudara mungkin orang yang penuh dengan amarah setiap hari. Ya, suami istri tiap ketemu selalu mulutnya buah gitu kan. Keluar langsung pecah. Lucunya saudara kalau ketemu sama barista di Starbucks, saudara ngomong sopan banget. Sopan banget saudara. Could you please? Ya, tapi kalau pulang ngomong sama istri, waduh. Buah gitu kan. Oh kadang ngomong sama barista lebih sopan daripada ngomong sama istri. Lah saya bingung, urutannya bagaimana ini? Gitu kan. Nah saudara, kadang kita seperti itu. Kadang kita tanpa sadar kita naikin suara kita. Saudara, satu hari saya lagi berantem sama istri saya. Saudara, dan itu di depan anak-anak kami. Kemudian nggak nyampe berantem hebat ya, berantem biasa aja gitu. Kemudian anak saya bilang seperti ini, saya boleh berdoa gak katanya. Saya bilang, oh iya silakan dong berdoa, kita semua berdoa. Lalu dia bilang dalam bahasa Inggris ya, dia berdoa, Tuhan saya berdoa untuk Dedi dan Mami supaya gak berantem lagi. saya langsung malu saudara. Saya bilang ya Tuhan. Amin Tuhan, amin. Kadang kita seperti itu, kita mau berubah, kita mau Tuhan saya mau zero anger. Siapa yang tahu zero anger itu susah ya? Ada yang enggak? Saudara lebih hebat lagi, lebih hebat dari saya. Zero anger itu susah. Kemudian mungkin saudara ada punya perilaku yang nggak baik, kebiasaan-kebiasaan buruk, di mana saudara terikat di sana. Saudara mau berubah, tapi saya mau kasih tahu kalau saudara terus-terusan pakai kekuatanmu, maka saudara dipastikan gagal. Percaya sama saya, dipastikan gagal. Saudara datang kepada Tuhan katakan, Tuhan saya udah gak bisa lagi, saya nyerah. Minta kasih karunia Tuhan, minta kuasa itu. Dan banyak dari kita yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Saudara, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara tahu waktu kebangunan rohani di Azusa Street tahun 1906. Azusa Street, saudara, William Seymour. William Seymour katakan seperti ini, saudara, baptism the Spirit means baptism into God. And the baptism of the Spirit means baptism of love. For God is love. So banyak dari kita kalau ngomong baptisan Roh Kudus, kita selalu bilangnya, oh rapatakarabasyariah. Kita berdoa dalam bahasa roh, kita bicara kuasa, kita bicara kesembuhan, kita bicara mujizat. Tapi jarang yang kita tahu saudara bahwa William Seymour sendiri katakan seperti itu. Bahwa apa? Baptisan Roh Kudus itu bicara tentang perubahan dalam hidupmu karena engkau dibaptis di dalam kasih Tuhan. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus tapi hidupmu tidak tertransformasi, penuh dan bahkan sampai keluar kasih itu, ada yang salah saudara. Ada yang aneh saudara. Kenapa? Because God is love. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita menjadi orang yang lebih mengasihi lagi. Siapa yang percaya bahwa pembentukan karakter itu untuk semua orang? Betul. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang? Berarti saudara harus percaya bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk semua orang. Saudara harus percaya bahwa kita semua berhak untuk meminta janji yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus. Saudara, Lukas 24 ayat 49, di yang lalu saya bagikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Oke, dikatakan apa? Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Saudara, behold I send the promise of my Father upon you. But tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Saudara, I send to you the promise. The promise, apa yang dijanjikan Bapakku. Katakan sama-sama, dijanjikan. Saudara tahu kalau Bapa kita menjanjikan sesuatu, itu pasti ditepati. Yakin nggak? Saudara percaya itu? Ya, kalau pacarmu janji sih nggak tahu saya. Ya. Suamimu, istrimu janji saya nggak tahu lah ya. Saudara, tapi kalau Bapa kita di sorga itu menjanjikan sesuatu, itu pasti ditepati.
Dan dikatakan bahwa Roh Kudus itu dijanjikan. Jadi kalau ada dari saudara yang berkata bahwa, oh mungkin itu bukan buat saya. Aduh, saya bilang Roh Kudus itu dijanjikan. Dijanjikan. Dan itu pasti ditepati. Saudara kalau buka Kisah Para Rasul, pasal pertama aja, judulnya doang saudara, belum baca teksnya gitu ya. Judulnya aja adalah Roh Kudus dijanjikan. Dijanjikan. Poin saya pertama saudara, Roh Kudus dijanjikan untuk semua orang. Roh Kudus dijanjikan untuk semua orang. Makanya saya suka sekali baca Kisah Para Rasul, saya suka sekali baca cerita tentang Pentakosta. Saudara, bulan yang lalu kita barusan merayakan Pentakosta, Roh Kudus dijanjikan untuk semua orang. Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus dicurahkan saudara, semua orang tercengang. Iya kan? Mereka berbahasa roh, ada bunyi tiupan angin keras, saudara, ada lidah-lidah api yang hinggap. Saudara, mereka semua tercengang, orang-orang di sana. Tercengang dan kemudian Petrus berdiri dan berkhotbah dengan berani. Saudara lihat ada transformasi kehidupan di sana. Sebentar, murid-murid Yesus, kalau saudara baca Injil, itu murid-murid yang penakut. Maaf, ya, maaf. Saudara, murid-murid yang penakut. Ketika Yesus ditangkap, mereka ngumpet semua. Bayangkan. Petrus ditanya, kamu muridnya ya? Bukan. Dia sangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, apa yang dia lakukan? Dia bangkit berdiri. Dia berkhotbah. Kemudian 3.000 orang diselamatkan. Itu kan luar biasa saudara. Itu perubahan seperti itu dari mana? Dari Roh Kudus. Saudara pikir Petrus sempat SOT? Enggak. Jadi tadi kopi siapa itu? Ya, Petrus nggak sempat SOT, nggak sempat MAT, nggak sempat ADM, nggak sempat. Ya kan? Pekerjaannya nelayan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, dia dipenuhi Roh Kudus, dia bangkit berdiri, dia berkhotbah. Itu luar biasa sekali, itu transformasi luar biasa sekali saudara. Dan saya lihat khotbah yang dia ucapkan pertama saudara, khotbah pertama Petrus di Kisah Rasul 2 seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan kita semua tahu bahwa ayat ini, bahwa isi khotbah Petrus itu diambil dari kitab Yoel pasal kedua. Saudara, di Yoel pasal kedua, saudara, kita mau lihat sama-sama, kita mau kupas ya. Lihat baik-baik. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, semua manusia, janji Tuhan adalah bahwa rohnya akan diberikan kepada semua manusia. Diberikan secara luas, bukan cuma seorang nabi, bukan cuma pemimpin gereja, bukan cuma pastor, bukan cuma sagup leaders, tapi semua orang. Nah ini banyak yang gak bisa percaya saudara. Ya, banyak yang gak bisa terima. Mungkin saudara amin-amin, ya. Tapi banyak yang gak bisa comprehend. Banyak yang gak bisa ngerti bahwa apa? Itu juga diberikan untuk kamu. Untuk kita semua. Roh Allah itu untuk kita semua. Tanpa memandang apapun. Saudara lihat lagi ayat ini, tolong jangan dihapus ayatnya. Yoel 2 ayat 28. Semua manusia. Kemudian dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Di sini yang masih anak-anak atau yang masih muda, siapa di sini merasa masih muda, angkat tangan. Merasa ya. Ya, merasa. Saya nggak tanya umur, ya saya nggak tanya umur. Yang masih merasa muda, saya mau kasih tahu saudara, anak muda kalau disuruh nubuat pasti takut. Betul nggak? Ya, kalau disuruh bernubuat pasti takut. Tapi di sini dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dengan kata lain, you are never too young to prophesy.
Saudara, nggak ada namanya terlalu muda untuk dipakai Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada. Dikatakan bahwa apa? Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Siapa di sini yang merasa tua? Angkat tangan. Nggak ada. Yang merasa tua, angkat tangan. Aduh. Saya belum pernah melihat iman sebesar ini. Saya mau kasih tahu, saudara tidak pernah terlalu tua untuk bermimpi. Kalau engkau katakan, oh bagian itu sih saya udah lewat lah, udah lewat. Saudara, you are never too old to dream. Saudara nggak pernah terlalu tua untuk bermimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Saudara, nggak ada batas untuk saudara itu mendapatkan visi dari Tuhan. Nah saudara, saya suka sekali. Dari anak-anak, orang tua, semuanya saudara. Itu mulai dari apa? Dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Kemudian Tuhan lompat kepada hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan. Saya mau kasih tahu saudara, sebentar. Kelompok pertama yaitu anak-anak kita, itu bicara dari sudut pandang, kita ini bicara dari sudut pandang kitab Yoel ini ditujukan kepada siapa saudara? Ya, bayangkan seperti ini, orang yang membaca itu akan membayangkan, oh ya Roh Kudus diberikan untuk kita, untuk anak-anakku, untuk selisih keluargaku, orang-orang tua, dan semuanya, seluruh isi rumahku, kemudian dikatakan hamba-hambaku. Saudara pernah jalan-jalan ke luar negeri ya, pasti ya. Oke, bayangkan saudara jalan ke luar negeri, kemudian saudara katakan seperti ini. Saya belikan souvenir untuk seluruh orang isi rumah. Ya, seluruh isi rumah. Saudara pulang, kemudian ya orang tuamu, anakmu, ya semuanya dapat. Tapi mungkin saudara nggak bermaksud untuk memberikan kepada ART-mu. Jadi waktu saudara ngomong semua, sebenarnya nggak semua. Betul. Saudara mungkin lupa untuk belikan untuk dogimu. Ya, karena waktu saudara ngomong semua, saudara dipikiran nggak semua sebenarnya. Nah sekarang bayangkan firman Tuhan seperti ini. Anak-anakmu yang muda, yang tua, dan sampai hamba-hambaku. Semuanya. Saudara, pada zaman itu, bahkan yang dihitung itu cuma laki-laki. Biasanya kalau kita ngomong semua, itu cuma laki-laki. Tapi firman Tuhan secara spesifik di sini. Bicara laki-laki dan perempuan. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Saudara lihat. Bahwa Roh Kudus mau diberikan untuk semua. Waktu Tuhan katakan semua manusia, Dia bermaksud semua manusia. Janji Tuhan diberikan secara luas untuk generasi kita semua. Saudara, sampai ke kelompok terakhir. Bahwa apa? Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Menariknya saudara, kata hamba sendiri dalam bahasa Ibrani, ha-avadim, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Wow, secara eksplisit firman Tuhan itu mau menekankan bahwa apa? Kita inklusivitas radikal di sini. Dari nubuat ini pada zamannya. Jadi perkembangannya dari anak-anakmu, orang tua, orang muda, bahkan mereka yang rendah secara sosial. Saudara bisa bayangkan nubuatan ini. Ya, waktu Petrus katakan ini loh yang sedang terjadi. Ini loh yang sedang kalian semua saksikan. Batas usia disingkirkan, batas jenis kelamin disingkirkan, batas status sosial disingkirkan. Roh Kudus diberikan untuk semua. Engkau gak terlalu muda, gak terlalu tua. Saudara datang dari keluarga yang sangat mampu, keluarga yang gak terlalu mampu. Mungkin saudara pinter atau kurang pinter. Mungkin saudara ganteng atau kurang ganteng. Roh Kudus itu bagianmu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua. Dan Tuhan pakai retorika sedikit di dalam bahasa Inggris.
Dia katakan seperti ini, Joel 2 verse 28-29. Dikatakan, saudara kalau lihat ayat 28 ya. Kalau lihat ayat 28. Bahwa apa? Your sons, your daughters, your old men, your young men. And then 29 dikatakan, my manservants and my maidservants. Saudara, maaf. Terjemahan bahasa Indonesia agak salah. Bukan hamba-hambamu. Tuhan katakan hamba-hambaku. My manservants, my maidservants. Saudara, ketika yang pertama grupnya dimulai dari orang-orang terdekatmu, your loved ones. Orang-orang yang mungkin dekat dengan engkau. Tapi saudara, Tuhan mau menekankan grup yang terakhir adalah bukan masalah hubungan darah atau hubungan keluarga, tapi masalah keintiman. Masalah keintiman dengan Tuhan. Saudara, siapapun yang mau intim dengan Tuhan, Roh Kudus itu bagianmu. Roh Kudus mau dicurahkan kepada kita semua. Kita semua mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan, dan satu-satunya cara untuk itu semua adalah dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus mau memenuhi kita semua? Amin. Berikan kemuliaan paling meriah buat Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Saudara, yang pertama, Roh Kudus dijanjikan untuk semua orang. Yang kedua, saya mau katakan, pencurahan Roh Kudus menunjukkan Tuhan mau intim dengan kita. Menunjukkan Tuhan mau intim dengan kita. Saudara, dari peristiwa pertama, Roh Kudus itu memenuhi kehidupan Yesus sendiri. Saudara ingat waktu pertama kali Yesus memulai pelayanan, di Lukas pasal keempat ayat 18, dia katakan seperti ini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Betul? Dia katakan seperti itu. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saudara, pertanyaannya, waktu Yesus ngomong di Lukas 4 seperti itu, kapan dia dipenuhi Roh Kudus? Di Lukas 3. Pasal sebelumnya, yaitu apa? Waktu dia dibaptis. Saudara, ketika dia dibaptis, dia keluar dari air, kita semua tahu ceritanya, ada 3 peristiwa. Yaitu apa? Langit terbuka, kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, kemudian ada suara dari surga. Saudara, 3-tiganya kalau saudara perhatikan, langit terbuka, batas itu disingkirkan. Bicara tentang intimasi. Kemudian apa? Allah Bapa itu menjamah Allah Anak, roh kepada roh. Dan itu menunjukkan intimasi. Dan kemudian words of affirmation. Ketika firman Tuhan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Bicara tentang intimasi. Saudara, bahkan peristiwa kepenuhan Roh Kudus pun itu menunjukkan intimasi. Tuhan mau intim dengan kita semua. Ada amin. Tuhan mau intim dengan kita semua. Pencurahan Roh Kudus itu milik kita semua. Saudara bicara mimpi, penglihatan, nubuatan, itu semua milik kita. Tuhan ingin memiliki keintiman dengan semua anaknya. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak layak untuk hidup intim dengan Tuhan. Banyak dari orang Kristen itu sering dalam perjalanannya, itu merasa apa? Saya ini udah jauh dari Tuhan. Saya ini udah sering gagal. Udahlah, kayaknya Tuhan juga udah lupa sama gue. Saya pernah dengar seperti itu. Kayaknya Tuhan juga udah lupa sama gue. Katanya, Tuhan bisa lupa. Ya, karena mungkin kadang seperti itu. Ya, merasa bahwa saudara ini udah sangat jauh, udah sangat tertinggal. Dan mungkin Tuhan udah nggak gubris kita lagi. Mungkin kita merasa seperti itu. Saya mau kasih tahu, Tuhan selalu ingin kita hidup intim dengan Dia. Intimasi itu penting, saudara. Kekristenan itu bicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Kita sering katakan bahwa kekristenan itu bukan cuma agama. Kekristenan itu bukan cuma aturan-aturan kita harus begini begitu. Kekristenan itu bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib itu udah final, saudara, udah kelar. Ya, kemenangannya atas dosa dan maut itu udah kelar, saudara. Sekarang kita telah disucikan, kita dijadikan ciptaan yang baru. Dan sekarang apalagi
Ketika Tuhan menjadikan tubuh kita sebagai bait apa? Roh Kudus. Di 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau Roh Kudus gak mau intim sama kita, kalau Roh Kudus mau jauh-jauh sama kita, ngapain dia bersemayam di dalam tubuh kita, saudara? Ngapain dia penuhi kita, saudara? Dan banyak dari kita sering berkata bahwa kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita berdoa di dalam Roh, itu gunanya cuma membangun roh. Saya mau tanya, Alkitab gak ngomong seperti itu loh. Waktu kita berdoa di dalam Roh, kita membangun seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, membangun dirinya. He who speaks in a tongue edifies himself. 1 Korintus 14 ayat 4. Bukan bicara tentang, karena kita sering dengar seperti ini, kalau engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau membangun rohmu. Saya mau bilang, yang dibangun bukan cuma rohmu. Karena kenapa? Dia bersemayam di dalam tubuhmu. Tubuh, jiwa, rohmu adalah milik Allah. Yang dibeli oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal, itu bukan cuma rohmu. Itu seluruh hidupmu. Jadi kalau saudara mengalami depresi, stres, anxiety, apapun itu, berdoa dalam roh. Banyak-banyak. Berdoa dalam roh. Saya percaya saudara, saya percaya ada kuasa. Ya, waktu kita katakan edifies himself. Bahkan kata edify sendiri, saudara, itu bicara tentang edifi, bahasa Latin saudara. Membangun apa? Membangun sebuah bangunan fisik. Kita bukan bicara tentang cuma roh yang melayang-layang saudara. Kita bicara tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sekali lagi, yang dibeli oleh Allah bukan cuma roh kita, tapi keseluruhan. Saudara, banyak yang pakai ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tadi di ibadah bahasa Inggris juga dipakai ayatnya. Saudara lihat lagi ayatnya, 1 Korintus 6. Ya, yang bahasa Indonesia dong. Ya, oke, dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, banyak orang pakai ayat ini untuk apa? Untuk condemn, untuk menghakimi. Kalau hidupmu gak kudus, katanya. Kalau hidupmu gak kudus nih, ya nanti Roh Kudusnya hilang, lari katanya. Saya baca lagi ayatnya. Hah? Gak ada begitu. Kalau kamu gak jaga hidupmu, gak hidup kudus katanya. Kalau di Indonesia banyak seperti ini. Kalau kamu ngerokok, ya pernah dengar ya. Kalau kamu ngerokok, itu kamu merusak bait Allah. Saya katakan, kamu keseringan makan junk food pun juga merusak bait Allah. Ya, saya bukannya mengendorse rokok ya saudara. Bukan. Tapi ada banyak cara untuk merusak bait Allah. Kamu gak olahraga pun merusak bait Allah, saudara. Kurang tidur pun merusak bait Allah. Ayo. Ya kan? Kalau kita mau main hakim-hakiman ya begitu, saudara. Tapi ayat ini bukan dipakai untuk menghakimi. Ya, ayat ini memberikan insurance, memberikan assurance kepada kita, memberikan jaminan bahwa apa? Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Engkau sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus bersemayam di dalam engkau. Itu jaminan yang diberikan. Kemudian saudara, ayat ke-20 dikatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di mana ada kondemnasi di situ? Enggak ada. Di mana ada penghakiman di situ? Enggak ada. Ayatnya katakan udah lunas, udah kelar. Kenapa? Karena semua harganya telah dibayar oleh Yesus. Yang terakhir katakan karena itu.
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan baik-baik. Karena itu, karena apa? Karena sudah dibayar, karena sudah lunas, makanya engkau bisa muliakan Allah dengan tubuhmu. Tolong jangan dibalik. Kalau engkau nggak muliakan Allah dengan tubuhmu, maka engkau nggak akan terima Roh Kudus. Ih, dari mana? Ya, kekristenan itu bukan bicara tentang menghakimi satu sama lain. Tolong kita ngerti di sini bahwa apa? Kita semua telah lunas dibayar. Saudara merasa bersalah, merasa saudara jatuh bangun, saudara sering gagal dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Roh Kudus tetap milikmu. Roh Kudus tetap milikmu. Amin. Roh Kudus tetap milikmu. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya suka saudara, logika kekristenan itu selalu terbalik. Ya. Kenapa kita melakukan? Karena kita sudah menerima. Ya. Kenapa kita mau memaafkan orang lain? Karena kita sudah dimaafkan. Kenapa kita mau mengasihi? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan kita. Kenapa kita mau mengampuni orang lain? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan kita. Saudara, saya dalam kekristenan, Tuhan yang lakukan terlebih dahulu. Tuhan selamatkan kita terlebih dahulu. Karena itu kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dalam The Message Bible katakan seperti ini. Or didn't you realize that your body is a sacred place, the place of the Holy Spirit? Don't you see that you can't live however you please, squandering what God paid such a high price for? The physical part of you, perhatikan baik-baik, is not some piece of property belonging to the spiritual part of you. Bahwa saudara adalah satu kesatuan. Tubuh jiwa rohmu adalah satu kesatuan, saudara. Dan itu yang Tuhan selamatkan. God owns the whole works. So let people see God in and through your body. Seintim itu Roh Kudus mau hidup dengan kita. Dia nggak lihat masa lalu kita, dia nggak lihat kesalahan kita, dia nggak lihat struggle kita. Dia jadikan tubuh kita itu baitnya. Dia tetap bertahta dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita juga harus percaya bahwa kita semua layak untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Ke kiri kanannya yuk, kasih senyum satu sama lain, katakan Tuhan mau intim dengan kau. Amin. Saudara masih hidup? Masih semangat? Amin. Tuhan mau intim dengan kita. Luar biasa. Kalau baca perjanjian lama pun, saudara baca cerita keintiman Tuhan dengan bangsa Israel. Bagaimana setiap langkah itu dipimpin saudara. Dengan namanya tiang awan dan tiang api. Luar biasa sekali. Dan saudara tiap kali saya melihat tiang awan, tiang api, atau kalau saudara mungkin sering lihat TikTok atau YouTube saudara, ada AI generated videos. Dari tiang awan dan tiang api saudara, itu keren sekali saudara, gitu ya. Dan saudara lihat bagaimana tiang awan itu terlihat seperti whirlwind, apa itu? Pusaran angin yang sangat besar dari langit sampai menyentuh bumi. Kemudian api itu, pusaran api itu saudara, itu yang sangat besar dari langit sampai menyentuh bumi. Saudara, bagaimana tanda-tanda ini, angin dan api ini saudara, selalu menjadi tanda bahwa surga menyentuh bumi. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Waktu Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk api yang membakar semak-semak itu, menyala. Waktu Musa membelah Laut Merah, dia acungkan tongkatnya ke atas seperti itu, ke laut. Dan saudara, banyak yang miss out all the details ya. Oke. Kemudian katanya apa? Kemudian laut terbelah. Baca lagi. Ya. Alkitab mengatakan bahwa apa? Ada tiupan angin yang sangat keras dan itu membelah laut itu. Itu peristiwa alam saudara, itu angin. Ya.
Itu kencang sekali. Saya percaya itu Tuhan yang membelah lautan itu, saudara. Ya, saudara tahu saya ini guru fisika. Ya, saya pernah kasih soal ke murid-murid saya. Itu angin membelah lautan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk lautnya nutup lagi, saya bilang. Tolong hitung. Ya, saudara. Ya, karena setelah dihitung, itu waktunya nggak cukup untuk orang itu lari ke seberang, saudara. Nah, makanya saya percaya itu mujizat. Luar biasa. Dan luar biasanya saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu selalu menunjukkan dirinya memimpin bangsa Israel. Pada hari Pentakosta, apa yang terjadi? Ada tiupan angin keras. Dan kemudian ada lidah-lidah api yang datang. Dan hinggap di tiap rasul. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, semua orang di sana mendengar bunyi tiupan angin keras. Semua orang di sana melihat lidah-lidah api hinggap pada mereka masing-masing. Dan luar biasanya, kenapa saya senang dengan cerita Pentakosta, saudara? Luar biasanya, Tuhan kita bukan cuma menunjukkan diri dengan api yang besar, yang memimpin bangsa Israel. Dia tunjukkan dirinya sebagai api yang hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Seberapa intim Tuhan mau dengan kita. Dikatakan one set upon each of them. Bagaimana api itu mau hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Itu loh seberapa intim Tuhan mau dengan kita. Tuhan mau dengan kita. Amin. Tuhan mau sangat intim dengan kita. Bukan cuma dia mimpin seluruh bangsa yang besar. Kemudian kita melihat, wow, Tuhan kita luar biasa. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan mau memenuhi setiap dari kita. Semua manusia. Akan terjadi pada hari-hari terakhir di mana aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Enggak ada batasan jenis kelamin, enggak ada batasan status sosial. Enggak ada batasan usia. Semua manusia berhak Roh Kudus. Berhak untuk menerima Roh Kudus. Saudara, yang pertama, Roh Kudus dijanjikan untuk semua orang. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus itu menunjukkan Tuhan yang mau intim dengan kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengumpulkan sebelum mengutus. Poin saya terakhir. Ya, poin saya terakhir. Banyak yang berpikir atau banyak orang yang memiliki mindset seperti ini. Kalau Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang agak galak katanya. Ya, di perjanjian lama itu Tuhannya agak serem. Kenapa? Katanya bahkan Musa itu naik ke Gunung Sinai untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima firman dari Tuhan. Katanya, kenapa Musa doang? Kenapa yang lain gak ikut naik? Katanya, oh soalnya kalau mereka naik nanti mereka mati. Katanya, serem banget gitu kan. Ya, banyak yang berpikir Tuhan perjanjian lama itu seperti itu. Saya mau dibang itu semua ya. Saudara, perhatikan baik-baik. Di pikiran kita ceritanya seperti itu, betul? Kalau bangsa Israel ikutan naik ke atas gunung nanti mereka mati. Jadi mendingan jangan, Musa aja deh yang naik. Betul ya? Di pikiran kita seperti itu, saudara. Kita baca lagi yuk. Baca lagi baik-baik. Keluaran 19, ayatnya yang ke-10. Saya mau bagikan. Ayatnya yang ke-10, perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun, perhatikan baik-baik, di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai.
Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum. Tuh kan, gitu kan. Tuhannya serem. Gitu. Ya, ayat 13, bentar baca lagi. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Kemudian kalimat terakhir katakan, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Sebentar, kok ceritanya beda dengan memori kita gitu ya. Tuhan gak pernah bilang, saya gak mau ya orang-orang ini naik ya, gak mau ya, Musa doang. Enggak. Yang Tuhan mau adalah mereka mempersiapkan diri sebelum mereka naik. Yang Tuhan mau adalah dia turun dan menampakkan diri di depan semua orang. Di depan semua anak-anaknya. Yang dia mau adalah keintiman. Dia mau bertemu muka dengan kita. Tapi apa yang terjadi di pasal setelahnya saudara, ayat ke-18, Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru gemuruh, guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Yang takut siapa saudara? Di mana ada Tuhan bilang begitu? Saudara lihat dari cerita ini bahwa banyak dari kita anak-anak Tuhan, sementara Tuhan itu menginginkan intimasi, manusia lebih pilih mediasi. Tuhan mau intimasi, kita pilih mediasi. Betul gak kita lebih suka apa? Kita datang ke pastor ya kan. Pastor doain saya dong. Benar ya? Sagup leader kita. Ko Jason doain saya dong. Kita maunya mediasi. Kenapa kamu gak mau berdoa? Udah Ko Jason aja deh. Kok kayaknya ngadep Tuhan tuh takut banget. Tuhan mau intim dengan kita. Lidah-lidah api itu hinggap di setiap mereka masing-masing. Menunjukkan apa? Nggak ada Superman di sana. Semuanya sama, saudara. Dicurahkan ke atas semua manusia. Banyak yang lebih memilih untuk nitip doa ya kan. Nitip doain. Ke gereja gak? Enggak deh. Kenapa? Nitip doa. Beli caipeng nitip. Doa jangan nitip. Ya. Doa, datang kepada Tuhan. Ayo dong. Datang kepada Tuhan kenapa? Karena Tuhan mau intim dengan engkau. Sekali lagi, bilang kiri kanannya yuk. Tuhan mau intim dengan kamu. Yuk. Ayo. Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu menunjukkan kita semua berhak untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita semua berhak untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau kepada kita semua. Tetapi perhatikan polanya. Tuhan selalu mengumpulkan umatnya terlebih dahulu sebelum memberikan kepada masing-masing. Oke. Kita lihat Gunung Sinai sekali lagi. Tuhan mengumpulkan seluruh bangsa Israel terlebih dahulu sebelum dia berikan firman-Nya. Kita lihat cerita di loteng Yerusalem hari Pentakosta. Tuhan mengumpulkan 120 orang terlebih dahulu sebelum dia curahkan Roh Kudus. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dia kumpulkan mereka terlebih dahulu sebelum memberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Saudara lihat polanya, bahwa selalu ada persekutuan sebelum ada pengutusan. Selalu ada persekutuan
sebelum Tuhan memberikan sesuatu. Di Gunung Sinai, saudara, itu bukan cuman masalah mereka menerima loh batu, mereka menerima firman, menerima 10 perintah Allah. Di situ saudara, itu adalah momen yang saya katakan sebagai pembentukan identitas. Yaitu orang-orang yang berkumpul di sana, orang-orang yang mau untuk berkumpul di sana menerima firman Tuhan. Mereka itu jadi bangsa milik kepunyaan Tuhan, bangsa Israel. Ada identitas di sana, ada perjanjian di sana. Saudara, itu namanya pembentukan identitas. Di hari Pentakosta, Roh Kudus bukan turun ke atas satu orang Superman. Wah, namanya Petrus. Kemudian Petrus jadi yang paling tinggi, saudara. Wah, kemudian dia berkhotbah seperti itu. Diberikan kepada semua orang. Api itu hinggap pada masing-masing mereka, tetapi itu terjadi ketika mereka bersekutu sebagai komunitas. Saudara, mujizat Pentakosta saya mau katakan bukan hanya untuk orang-orang berbicara dalam bahasa roh, tetapi untuk sebuah identitas itu dibentuk. Dan saya percaya Tuhan mau bentuk identitas gereja ini, City Harvest Church. Dia mau curahkan rohnya kepada kita. Kita adalah anak-anaknya yang hidup dalam perjanjian dengan dia. Ketika Roh Kudus berikan mimpi dan penglihatan, Yesus sebagai sang kepala itu membentuk tubuhnya yang dapat membawa mimpi dan penglihatan Tuhan untuk keluar kepada komunitas dan kepada bangsa-bangsa. Di hari Pentakosta, itu komunitas itu dibentuk dan identitas itu dibentuk. Bahwa mereka adalah gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Saudara, apakah kita ini cuma sekedar perkumpulan orang-orang random yang tiap minggu siang itu datang, saudara? Ya kebetulan aja ada di sini gitu. Apa kita mau jadi seperti itu? Atau kita mau untuk sama-sama dipenuhi Roh Kudus, menerima visi dan misi dan penglihatan dan nubuatan dari Roh Kudus untuk kita semua dibentuk sebagai satu komunitas yang punya identitas dengan perjanjian dengan Tuhan kita, saudara. Luar biasa. Itu sebabnya di kitab Kisah Para Rasul itu, wah itu cepat banget pergerakan Roh Kudus dari loteng ke kerumunan orang-orang di sekitar, saudara. Dari murid-murid di Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu cepat sekali, saudara. Ya, saya mau kasih tahu pewahyuan, visi, mimpi, penglihatan. Betul, mereka datang secara pribadi, tapi nggak pernah privat, nggak pernah private. Ya, secara pribadi. Jadi kalau ada orang datang, saya dapat firman Tuhan nih, saya dengar dari Tuhan nih. Kemudian dia katakan ini firman Tuhan yang sangat baru, belum pernah ada yang dengar sama sekali, nggak pernah ada yang dengar. Kayak Yesus juga belum pernah dengar katanya. Ya, pokoknya ini baru sekali. Saudara, hati-hati. Ya, kenapa? Kalau Tuhan berbicara, betul dia berbicara kepada individual, tapi nggak pernah private. Ya, kenapa? Karena dia mau komunitas. Dia mau berikan visi, misi itu kepada komunitas. Di dalam rumahmu, komunitas itu bisa jadi suami dan istri. Di dalam cell group, itu adalah komunitas yang Tuhan sudah satukan. Cell groupmu itu bukan kebetulan, amin. Oh kebetulan aja ada di sini, saudara. Enggak. Tuhan satukan orang-orang itu di dalam cell group. Gereja ini bukan kebetulan, amin. Tuhan bawa kita semua ke tempat ini dan dia mau bentuk identitas kita di dalam dia. Ada amin. Hari ini, saudara, hari ini. Saya minta pemain musik untuk bantu saya. Hari ini kita mau berdoa, kita mau seperti Yesus, kita mau hidup seperti Yesus, dibentuk serupa dengan Kristus. Tapi kita percaya bahwa memilih untuk hidup seperti Kristus itu bukan suatu hal yang gampang. Kita semua gak bisa pakai kekuatan kita sendiri, kita semua butuh Roh Kudus. Dan saudara, banyak dari kita tuh udah kehilangan mimpi kita, kehilangan visi kita, kehilangan arah. Engkau hidup tanpa visi. Firman Tuhan katakan umatku binasa
kalau nggak ada visi. Saudara, banyak dari kita nggak punya arah, nggak punya direction. Saya minta untuk para singers sih, bantu saya. Nggak punya arah. Saudara, Tuhan mau berikan visi misi itu. Tuhan mau berikan pewahyuan itu kepada kita. Sekali lagi, ya, mau gak kita sama-sama bersekutu di tempat ini? Bersekutu di tempat ini. Yang saya percaya bukan kebetulan. Tuhan panggil kita semua di sini. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya. Untuk apa? Roh Kudus dicurahkan. Kalau ada dari saudara mengatakan, aku kayaknya gak layak terima Roh Kudus. Saudara salah. Saudara salah. Firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait roh. Roh Kudus itu bersemayam di dalam engkau. Kita semua punya hak untuk meminta kepenuhan Roh Kudus itu. Amin. Semua jemaat, mari kita bangkit berdiri yuk. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya minta setiap kita di tempat ini maupun yang menonton di rumah, saya minta untuk tundukkan kepala, tutup mata kita. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita semua berhak untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak dari saudara yang mengatakan, hidupku masih jauh dari Tuhan. Akan mungkin saudara katakan, saya nggak ngerti apa-apa sama sekali. Tapi hari ini, saudara ambil keputusan untuk saudara mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara, saya mau kasih tahu, keputusan yang engkau ambil, itu adalah hasil karya Roh Kudus. Itu adalah hasil karya Roh Kudus. Kalau hari ini saudara katakan, saya adalah orang berdosa. Hidupku jauh dari Tuhan. Tapi hari ini saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau untuk membuka hati dan mengundang Yesus untuk masuk. Kalau itu doamu, dimanapun saudara berada, saya minta hitungan ketiga untuk angkat tangannya. Saya mau berdoa untuk saudara. Atau mungkin saudara sudah pernah berdoa seperti ini, tapi saudara katakan, tapi hidup saya masih jauh dari Tuhan. Saya mau datang kembali kepada Tuhan. Saya mau ngambil keputusan siang hari ini. Kalau itu doamu, hitungan ketiga saya minta angkat tangannya. 1, 2, 3, angkat tanganmu dimanapun saudara berada. Saya lihat tangan-tangan yang terangkat, ada lagi. Ada lagi. Yang di belakang ada lagi. Amin, terima kasih Tuhan. Ada lagi saudara. Yang di rumah, angkat tanganmu. Saudara, sekali lagi, keputusan yang engkau ambil adalah hasil karya Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara boleh turunkan tangannya. Mari semua jemaat di tempat ini dan juga yang di rumah sama-sama ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang untuk membuka hatiku dan mengundang Engkau untuk masuk. Aku mengundang Roh-Mu untuk masuk dalam hatiku. Berkarya dalam hidupku. Ampuni setiap dosaku Tuhan. Dan kesalahan-kesalahanku. Setiap kebiasaan-kebiasaan buruk
dan kegagalanku dan kelemahanku. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku diselamatkan. Hari ini namaku tercatat di dalam buku kehidupan. Hari ini aku berhak menjadi anak-anak Allah. Hari ini aku berhak untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita semuanya di hadapan Tuhan. Surya Patakara Masyari, Gorabatakarya Takana Masyari, Gorabatakara Masyari, Surya Babakara Balabara Masyari, Goratakriya Takaraba, Shonana Barabaya. Surya Babakara Masyari, Gorabakara Masyari. Saudara, banyak dari kita di tempat ini mungkin kita sudah mengikuti Tuhan bertahun-tahun. Tapi kita sering merasa bahwa aku nggak layak. Aku nggak layak untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Aku nggak layak. Tapi saudara, hari ini firman Tuhan katakan Roh Kudus itu milik kita semua. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua manusia tanpa terbatas. Tidak ada batasan jenis kelamin, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan status sosial. Siapapun saudara di tempat ini, kalau engkau katakan aku mau Tuhan, aku mau Tuhan dipenuhi Roh Kudus, aku mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, aku mau mendapatkan mimpi, penglihatan, nubuatan, aku mau dipakai Tuhan, aku mau lebih lagi Tuhan. Kalau itu doamu, kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Oh, terima kasih Roh Kudus. Mari kita semuanya berdoa di dalam roh. Syuriata garaba syarian. Korababata keriata garama syanidur. Rata keriaba bagaraba. Oh, rada basyaria. Rata keriaba barama syanidur. Rama syarian. Kau penuhi Tuhan. Kau penuhi Tuhan. Syurababa garaba raba. Kau penuhi Tuhan. Kau penuhi setiap anak-anakmu. Engkau penuhi Tuhan. Oh, rata garaba syanidur. Rata garaba syanidur. Rata garaba rada basyaria. Irababadadadabasarian, dadadadabasarian. Gobrababata karabasari diorata karabasari diorababarabarabarabarabara kuriababakaraba. Serananadadabasarian, dadabasarian. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih Tuhan setiap langkah kehidupan kami. Kami mau dipimpin oleh Engkau, kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami gak mau lagi mengandalkan kekuatan, kegagahan kami sendiri. Karena kami pasti gagal. Tuhan, kami mau datang kepadamu dan mengatakan, Tuhan, kami gak mampu. Tuhan, hanya dengan Engkau segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus Engkau beracara dalam kehidupan kami. Oh, randa garama syirara larama arana. Kuriada garaba basyaridur. Rata garaba masyaridur. Rama basyaridur. Masa garaba. Kirana nama maraba saridur. Rata garaba basyaraba. Karababa syariat darana. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaah
Anak-anak Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan kasih Tuhan hari ini. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat yang daripada Allah Bapa menyertai engkau semua. Di dalam rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati. Bahkan di tempat kerjamu, di lumbungmu, engkau diberkati. Biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Sehingga tidak ada tempat yang sanggup untuk menampung lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami, memakai kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan, mulai hari ini sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman, di mana Tuhan akan menjemput kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Luar biasa. Saudara semua diberkati hari ini. Amin. Saudara selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang tolong kasih salam satu sama lain. Amin.